Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, kepada pendengar dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah untuk membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Kita sama-sama bersaudara yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah yang dibina dan dikembangkan atas dasar persamaan akidah dan keimanan, baik skala nasional maupun internasional. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini dikembangkan sehingga kita juga mengenal ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah ukhuwah atau persaudaraan atas dasar sama-sama anak bangsa tanpa membedakan agama, suku dan ras. Lebih umum lagi, ada yang namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, yaitu ukhuwah atau persaudaraan yang dibangun atas dasar kemanusiaan, sama-sama manusia pada fatau, jadi masih syirkin. Sedangkan makhluk Allah yang lain seperti binatang, kita perhatikan, kita beri makan, merasa iba kepadanya, apalagi kalau kita sesama manusia hadirin yang berbahagia. Orang mukmin itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin itu atas mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain. Jadi orang mukmin itu seperti bangunan, sama halnya bangunan ini berdiri kokoh. Mengapa bisa kokoh? Mengapa bisa kuat? Karena satu kesatuan yang utuh. Ada batanya,
ada pasirnya, ada semennya, ada besinya, dan masih banyak bahan yang lain sehingga bangunan ini berdiri kokoh. Demikian juga kita orang mukmin. Bahkan dikatakan orang mukmin itu atas mukmin yang lainnya ketika merasakan sesuatu, merasakan kepedihan, merasa sakit, maka orang mukmin lainnya akan merasakan. Sama halnya kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, narekoyero atakaleta angka seti mabendi, maka semua anggota tubuh merasakan. Inilah yang namanya persaudaraan sesama muslim, hadirin yang berbahagia. Persaudaraan sesama muslim lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan dengan saudara atau sebangsa atau sesama manusia, hadirin yang berbahagia. Saya sering mendengarkan ceramah Andre Gurutta Sanusi Baco. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bagaikan sisir. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang sedang. Yang panjang itulah pemerintah, itulah pejabat. Yang sedang itulah guru-guru yang mengajar, termasuk TKTPA. Sisir yang pendek itulah tukang becak atau sopir. Kalau seandainya sama di atasnya bersatu, maka insya Allah rambut kita akan rapi. Narekoi jakai wigamata rapi, hadirin yang berbahagia. Tetapi kapan ada di antaranya yang merasa bangga, yang merasa sombong, yang merasa angkuh bahwa saya lah sebagai penentu, maka pada saat itu ada yang tersinggung, boleh jadi ada yang patah, sehingga di atasnya tidak sejajar, tidak sama lagi. Ini tidak hanya merapikan rambut, tapi juga menyebabkan kepala kita berdarah, hadirin yang berbahagia. Karena itu ketika ada saudara kita yang melakukan pertengkaran, melakukan perkelahian, apa yang harus kita lakukan? Apalagi sekarang ini saudara-saudara kita yang pendukung berat itu saling menganggap anggotanya lah yang paling hebat, anggotanya lah yang benar, anggotanya lah yang menang. Maka pada saat itu terjadi gesekan-gesekan, benturan-benturan, sehingga sangat boleh jadi yang tadinya bersaudara tiba-tiba tidak mengakui saudaranya sendiri. Seperti yang terjadi di salah satu daerah, sudah viral ketika menerima telepon atau menelpon keluarganya, maka dia merasa marah karena tidak ada suaranya di tempat itu. Dia agak segitu tuh, dia nakul lemakor, dia agak suara tuh. Hadirin yang berbahagia, kalau ada yang terjadi seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina hawaikum, damaikanlah saudara kalian. Hadirin yang berbahagia, ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan sebagai nasihat, sebagai pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kehidupan sama-sama bersaudara. Rasulullah pernah bersabda, la tahasadu wa la tanajasu
wala tabagadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasud, saling iri, saling dengki. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling memberikan informasi tentang kejelekan, menginformasikan kejelekan orang lain. Nah caritai padana rumah tahu. Wala tabagadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Di belakang kita namanya dubur, dinamakan dubur karena di belakang. Makanya ada wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kalian hamba Allah bersaudara. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini banyak kandungannya. Di antaranya adalah la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, saling iri, saling hasud. Karena di dalam kehidupan masyarakat mungkin ada di antara saudara kita, ketika ada saudaranya yang lain atau tetangganya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yelengi pape nyamal lori Allah taala mege dalekna maka siwa silikna, maka pada saat itu ada seseorang berusaha bagaimana supaya kenikmatan yang ada pada dia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha supaya nikmat itu ada pada dirinya. Hadirin yang berbahagia, alaina fa naseng narekomelo iman jadi pejabat, angkat taulai menjadi pejabat, dia tidak ingin. Tetapi yang ingin menjadi pejabat adalah kelompoknya sendiri, dirinya sendiri. Di sisi lain ada juga orang yang iri kepada saudaranya, kepada orang lain, dengki ketika saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengkinya dia tidak mau menyingkirkan, hanya tidak enak perasaannya ketika dia menduduki suatu posisi. Dan ketika seseorang dengki, maka boleh jadi pada saat itu akan terjadi pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian terhadap dengki, terhadap hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-kutabah. Karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi papa delona nareko angka api nandre yero aju kejunge, apalagi kemarako icapu mana. Hadir yang berbahagia, demikian juga orang yang iri kepada saudaranya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak ada iri kecuali dua hal, yaitu seseorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, megai waramparana, megai dina mancari tosogi, kemudian dia menafkahkan hartanya baik di waktu malam maupun di waktu siang, maka boleh kita iri kepadanya. Kita berusaha sungguh-sungguh supaya menjadi orang kaya. Kalau perlu kita membangun masjid. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, boleh kita iri ketika ada saudara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan, mampu memahami Al-Quran dengan baik, neseng baca Al-Qurannya, neseng betuana, dia mampu mengetahui tafsirannya, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, napa guratoni, maka boleh kita dengki kepadanya. Kita juga belajar sungguh-sungguh. Diri yang berbahagia,
Ketika ada orang yang diberikan pemahaman oleh Allah berupa Al-Quran, mampu membaca, dia baca baik di waktu malam maupun di waktu siang, boleh kita dengki kepadanya, hadirin yang berbahagia. Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Seseorang tidak beriman sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, maka itu juga kita berlakukan kepada saudara kita, hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, inti hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wala tabagadu. Janganlah kalian saling membenci. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Ingatlah nikmat Allah alaikum atas kalian, mega penyaman napung Allah Ta'ala. Iz kuntum ma'daan, ketika dahulu saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ihwana, maka Allah menjadikan kalian dengan nikmatnya bersaudara. Jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah diberikan di dalam diri kita cinta kepada saudara kita sehingga kita bersaudara, hadirnya berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya beritahukan kepada kalian terhadap sesuatu, apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkanlah kedamaian di antara kalian. Siruntuki pada tasallam mabirasallat ya assalamualaikum. Apa intinya assalamualaikum itu? Adalah kedamaian, keselamatan. Ifa salama manani pada tak lupa tahu. Saya pernah melihat berbicara kepada seseorang umurnya sudah lebih 80 tahun, kurang lebih 89 tahun, tetapi masih kuat. Saya tanya apa resepnya? Salah satu resepnya selalu menyampaikan kedamaian, menyampaikan salam kepada sesama muslim hadirin yang berbahagia. Kemudian termasuk inti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikemukakan tadi adalah wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Di dalam ajaran agama Islam dikatakan tidak halal bagi seorang muslim tidak berbicara saudaranya lebih daripada 3 hari. Boleh jadi selama ini kita baku bombe, dia itu sewa ada, nasabah beda pilihan. Si boko-boko riki nareko siaso de nama rigaga, dua ngaso de sewa ada de nama rigaga. Tapi kalau sudah 3 hari, apalagi sudah lebih. Karena itu ketika kita tidak senang kepada saudara kita, maka kita berusaha bagaimana supaya perbaiki kembali yang sudah berlalu. Biarlah berlalu, kita hadapi ya masa yang akan datang, hadirin yang berbahagia. Kalau sudah sampai 3 hari, maka kita berusaha bagaimana supaya menemui saudara kita. Ketika kita sudah bertemu, maka kita mengucapkan selamat kepadanya.
Tapi sekarang ini sulit, hadirin yang berbahagia. Semuanya mengklaim akan menang, sehingga tidak akan ada yang mau memberikan ucapan selamat. Padahal ini yang paling bagus, hadirin yang berbahagia. Terakhir, Rasulullah mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini artinya apa? Hadis ini mengajak kepada kita bahwa tinggalkanlah yang namanya hasut itu, tinggalkanlah yang namanya dengki itu, tinggalkanlah selalu menceritakan kejelekan orang lain, tinggalkanlah saling membenci, janganlah selalu membelakangi, tetapi kita menjadi bersaudara, dipersaudarakan dengan akidah dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina hawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kalian. Jadi kalau ada saudara kita bermasalah, boleh jadi hanya persoalan sepele, lebih baik kita bersaudara daripada kita selalu berdebat, kita selalu mempertahankan pendapat sendiri, tidak ada ujung pangkalnya, semuanya mau benar. Kita utamakan persaudaraan, hadirin yang berbahagia. Kita jaga persatuan. Apalagi ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian kepada kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran jangan kita saling tolong menolong, tetapi kita saling mengingatkan hadirin yang berbahagia. Sekira ini yang sempat saya sampaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.